Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam hari ini kita akan tentang menyingkap dunia jin, syaitan, dan hubungan mereka dengan dunia paranormal. Pembahasan ini penting diketahui karena ini bicara tentang akidah, keyakinan kita kepada sesuatu yang gaib. Karena jin bagi kita itu gaib dan wajib diimani. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jalla, namun sebelum itu yang kita akan bahas, kita akan mengenal beberapa kisah dulu tentang hubungan antara bangsa manusia dengan bangsa jin. Karena keberadaan jin itu sebenarnya bisa kita rasakan. Keberadaan adanya jin itu bisa kita rasakan. Sebagaimana juga keberadaan malaikat bisa kita rasakan. Walaupun dua-duanya gaib bagi kita. Salah satunya adalah yang jelas-jelas kita bisa rasakan apabila hati kita ini terdorong untuk melakukan kebaikan, datang ke masjid, datang ke majelis ilmu, membaca Al-Quran dan begitu seterusnya, berarti di situ ada dorongan-dorongan para malaikat. Tapi kalau kemudian kita melangkah ke tempat-tempat maksiat, malas ibadah dan yang semacamnya, berarti di situ ada dorongan-dorongan syaitan. Jadi kita bisa rasakan sebenarnya condong kepada siapa, mengikuti dorongan syaitan ataukah malaikat. Karena semenjak Adam alaihi salatu wassalam diciptakan, belum lagi ditiupkan roh. Adam belum ditiupkan roh, baru diciptakan, dibentuk dari tanah. Iblis yang merupakan bagian daripada jin itu sudah hasad dalam hatinya kepada Adam, padahal belum hidup tuh Adam tuh. Bahkan dia mengatakan, kalau Allah kuasakan orang ini, makhluk ini, sudah kuhancurkan dia. Ditambah-tambah ketika Allah tiupkan ruh kepada Adam dan Allah mengatakan kepada para malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Rabb berfirman kepada para malaikat, sujud kalian kepada Adam, semua malaikat sujud kecuali iblis, dan iblis bagian daripada jin. Sejak itulah permusuhan syaitan dengan manusia berlangsung sampai hari ini. Jin itu akan senantiasa mengganggu manusia. Maksud saya jin-jin yang fasik. Kalau jin muslim yang soleh ya tidak. Makanya kita dengar cerita-cerita di masyarakat kan. Kadang ada yang bercerita lewat di sebuah tempat ada suara-suara aneh. Atau entah dipanggil-panggil orang padahal nggak ada orangnya. Atau mungkin lewat di sebuah tempat, kok bulu ini kok berdiri semua, dari bulu kaki sampai rambut. Ngapa ini? Atau melihat yang aneh-aneh. Kadang masuk ke kegelapan kok ada bayangan-bayangan, kilapan-kilapan gitu. Atau terkadang sedang tidur, baru mau tidur nih badan kayak dipiting, nggak bisa bernafas. Ngomong istighfar as terus nggak bisa. Ada yang kayak gitu diganggu gitu sampai mau tidur nggak jadi tidur jadi.
Ada juga seseorang yang enggak tahu kenapa takut tiba-tiba takut. Kemudian belum lagi dunia-dunia yang terkadang aneh-aneh bentuk setan dan jinnya itu. Kalau di barat itu tidak ada pocong, yang ada pampir atau zombie gitu ya, orang sana ya. Pampir di Cina lah itu, setannya Cina. Oh di barat zombie. Yang paling banyak istilah setan Indonesia, genderuwonya, kuntilanaknya, sundel bolongnya, paling banyak Indonesia itu. Ya, suster ngesotnya, macam-macam ya Indonesia ini ya. Intinya satu tuh jin sebenarnya. Nama boleh banyak, intinya cuma satu, jin. Selesai. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah, kehidupan jin itu sama dengan kita manusia. Ada jin-jin itu ahli ibadah. Rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, umroh, haji, hadir di majelis taklim. Hati-hati, di sini juga ada jin yang haji. Samping-samping Anda ini kan nggak tahu aja. Kalau nampak pulanglah. Tapi ada jin-jin itu yang soleh. Tapi ada jin juga yang ahli maksiat, mabuk, narkoba. Ya narkobanya jin lah ya. Itu nyelundupan ini gimana dah? Maksiat, zina, mencuri, ada jin-jin maksiat. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan dalam surah jin, sampai Allah membuat surat namanya surat jin dalam Quran untuk membuktikan bahwa jin itu ada dan penting diimani. Sampai nama surat Quran ini juga ada namanya suratul jin. Jin ngomong sendiri dalam surat itu, wa inna minna salihuna wa minna duna dzalika kunna taraika qidada. Kami loh ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Kami ini bertingkat-tingkat gitu. Jadi kehidupan manusia kurang lebih sebagaimana dalam beragama, kehidupan manusia kan macam-macam. Ada mazhab Syafi'i, mazhab Hambal, Hanafi, Hambali. Jin juga sama. Ada jin Syafi'i, jin Hambali, jin Hanafi. Tak tahu kalau ikut ormas, jin Banser, jin Kokam, saya tidak tahu tuh. Ya mungkin mereka ada organisasi juga gitu. Karena kehidupan mereka itu kan kurang lebih saja dengan manusia, cuman beda alam saja. Mereka bisa melihat kita, kita pula tak bisa melihat mereka. Itu masalahnya. Innahum yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, kata Allah. Dia iblis dan para pengikutnya dari kalangan jin itu bisa melihat kalian, tapi kalian tidak bisa melihat mereka. Enak kali mereka bisa melihat kita, kita pula tak bisa melihat mereka. Ingat, di sana ada keadilan Allah. Ya, di dunia mereka bisa melihat kita, kita pula tak bisa melihat mereka. Di akhirat dibalik, kita yang bisa melihat mereka, mereka tak bisa lihat kita. Keadilan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ada beberapa kisah dari di zaman Rasul dan zaman para ulama salaf ya. Kita akan kisah jin dulu, baru kita masuk pada hukum-hukum. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ketika Nabi SAW pulang dari Taif, kemudian dilempari batu sama orang-orang Taif, karena orang-orang Mekah sudah tidak mau menerima dakwah Nabi. Makanya Rasul pindah ke Taif. Sampai di Taif bukan diterima dakwahnya, dilempari batu. Sampai lari 1 mil, akhirnya Rasul harus berlindung di sebuah kebun milik Utbah dan Syaibah. Lah di sini Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba menggerakkan beberapa jin yang disebut dengan jin nasibin dari Yaman. Ada sekitar 7 atau 8 jin itu utusan iblis sebenarnya. Jadi iblis itu heran ketika langit tidak bisa ditembus oleh anak buahnya karena difungsikan bintang untuk melempar mereka. Setiap naik ke langit mencuri dengar, kena tembak mati. Apa rahasianya? Iblis tidak tahu. Makanya iblis mengutus semua orang-orangnya, jin-jinnya itu, cari tahu ada apa ini, langit kok tidak bisa ditembus. Lah ada 7 jin
jin nasibin ini nyasar pula ke kebun kurma yang Rasul sedang istirahat di situ. Lah kebetulan ketika mereka nyasar ke tempat itu, Rasul sedang sholat fajar, sedang sholat subuh. Dan Nabi SAW membaca Al-Quran di situ. Tiba-tiba bacaan Quran yang dibaca Rasul membuat takjub para jin ini. Sehingga akhirnya sekali dengar mereka langsung beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaban. Turun ayat ini menjelaskan tentang jin-jin ini. Telah diwahyukan kepada wahai Muhammad bahwa ada sekelompok jin datang mendengarkan bacaan Qur'anmu, tiba-tiba mereka mengatakan amanna, kami beriman semuanya. Subhanallah, jin kafir mendengar bacaan Quran satu kali langsung beriman. Luar biasa. Tapi ada orang Islam dibacakan Quran lebih jin daripada jin, larinya. Coba kemana di sini ya? Di mana ya? Ada mungkin di luar di Tarempa ini ada orang kumpul-kumpul, ya kan? Baca Quran Al-Baqarah di situ. Lari enggak? Paling ngomong ngaji salah tempat. Sana di Istiqomah, katalah disuruh di Istiqomah. Dia mau ngaji di sana terserah kan? Berarti dia lari, tidak suka tuh dengan bacaan Quran. Rupanya bukan jin saja yang lari bacakan Quran, orang pun lari. Ini dia. Ada jinnya tuh. Ini jin satu kali dengar beriman loh. Luar biasa. Menunjukkan bahwa jin itu sama dengan manusia. Mereka belajar kepada siapa? Rasul, karena nabinya jin dan manusia itu sama. Rasul SAW inilah perbedaan Rasul dengan nabi-nabi yang lainnya. Kalau nabi-nabi yang lainnya atau rasul-rasul yang lainnya, mereka diutus kepada manusia saja. Tapi Rasul diutus kepada manusia dan kepada jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Rasul diutus. Itulah keistimewaan Rasul diutus kepada dua umat, manusia dan jin. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua disebutkan dalam Sahihaini Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi suatu ketika Rasul sedang sholat. Rasul sedang sholat. Tiba-tiba datang jin Ifrit. Ifrit ini kalau dari kalangan jin dia kelompok kedua, yang paling tinggi iblis. Di bawahnya Ifrit. Ifrit ini jin yang kuat. Makanya di zaman Sulaiman, ketika Sulaiman hendak memindahkan istana Ratu Balqis dari Yaman ke Palestina, berdiri Ifrit minal jin. Wahai Sulaiman, sebelum engkau berdiri dari singgasanamu, istana sudah kupindah. Saking punya kekuatan gitu ya. Jin itu bisa mindahkan istana. Kalau istana bisa dipindah, kalau mindahkan uang di celengan sebentar saja. Berarti kalau nyelengi uang hilang itu berarti diambil jin. Jin yang mana satu ya tak tahu lah. Ada jinnya di rumah itu. Tengok celengannya bolong atau enggak. Kalau enggak bolong jin. Kalau bolong ya mungkin orang rumah kan. Dari sini menunjukkan bahwa Ifrit ini hendak mengganggu Rasul. Datang dia kepada Rasulullah. Lagi sholat tuh diganggu. Rasul marah, dicekiknya, ditangkap, dicekik sama Rasul. Tiba-tiba saking kuatnya cekikan Rasul itu, sampai liurnya keluar mengenai tangan Nabi. Dan Rasul merasakan dinginnya liur jin itu. Dalam bahasa hadis, dalam riwayat Nasai disebutkan hatta wajadtu barda lisanihi ala yadi, sampai aku mendapatkan rasa liur jin yang jatuh ke tanganku ini sangat dingin sekali. Kalau ada yang bertanya, lah jin kan tercipta dari api, kok bisa liurnya bisa dingin? Harusnya kan panas liurnya kan? Dia kan tercipta dari api. Kalau manusia tercipta dari tanah, malaikat dari cahaya, harusnya liurnya panas dong. Kok dingin gitu ya? Yang tercipta dari api itu cuma satu,
namanya Sumiyah. Dalam istilah Israiliyat, bukan iblis, Sumiyah. Itulah jin yang dikekalkan. Ada yang mengatakan iblis berdasarkan nas Quran. Ya. Tapi yang pertama kali adalah Sumiyah. Sumiyah sudah meninggal. Yang masih hidup ini iblis dan tidak akan mati sampai kiamat. Jadi satu-satunya jin yang diciptakan dari api cuma satu, sama dengan manusia. Satu-satunya manusia diciptakan dari tanah cuma Adam saja. Apa antum dari tanah? Sini saya potong tangannya, keluar tanah enggak? Pasti darah. Kalau dari tanah kan dipotong keluar tanah darahnya. Enggak juga, karena hanya Adam saja yang tercipta dari tanah. Kalau jin sama juga, satu aja yang tercipta, anak turunannya itulah ya sama dengan manusia, kawin, keturunan begitu. Makanya jenis mereka sudah berbeda. Ini juga bantahan kepada gimana setan yang tercipta dari api diazab pula oleh api. Enak kali api ketemu api nggak ada masalah kan gitu. Oh enggak, jangan salah. Kalau itu masalahnya, saya ambil tanah, saya lempar ke kepala Anda. Kalau sakit, jangan bilang sakit. Anda dari tanah, ini juga tanah. Bentur-benturkannya sama tanah. Sakit nggak? Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi Nabi SAW itu diganggu sama jin. Kemudian Rasul mengatakan, kalau aku tidak teringat doanya Sulaiman alaihi salatu wassalam. Apa doanya Sulaiman? Rabbi firli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Rabb, ampuni dosaku dan berikan kepadaku kerajaan yang jangan pernah kau berikan kepada siapapun setelah. Artinya cukup Sulaiman saja yang bisa mendudukan jin itu. Maka sama Rasulullah, kalau aku tidak ingat doa Sulaiman, sudah kuikat di tiang masjid sehingga dilempari oleh anak-anak. Akhirnya dilepas lagi karena ingat doanya Sulaiman. Cukup Sulaiman saja yang bisa mendudukan jin. Menunjukkan bahwa di sini ada hubungan kan, jin itu suka mengganggu manusia. Rasul aja diganggu, apalagi kita, makin diganggu lagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengajarkan ketika Rasul melawan jin dan mencekik itu apa? Menunjukkan Rasul mengajarkan kepada kita keberanian. Sampai dicekik sama Rasul, mau diikat jin itu kan. Rasul memberikan keberanian. Maka kita tidak boleh takut dengan jin. Tidak boleh. Karena biasanya orang penakut itu semua di sekitar kita jadi jin semua. Nengok tiang listrik kayak setan. Orang penakut. Ya kan? Kalau orang penakut nih, lari nih ke tempat gelap nih, itu pohon pisang disangka setan, lari dia. Padahal di situ ada kain apalah partai apa warna putih gitu. Sangka setan. Ya. Namanya penakut itu segala sesuatu disangka setan. Umpamanya malam-malam gelap, gorden, goyang, takut. Padahal ada anak kucing di situ. Atau mungkin suara angin, nerpa-nerpa atap gitu ya, takut dah. Atau mungkin ada bayangan-bayangan, padahal itu pohon berbayang-bayang itu, takut dia. Penakut ini segala sesuatu disangka setan. Tetapi sebenarnya memang setan itu masuk ke media apa saja untuk menakut-nakuti manusia. Memang ada setannya. Karena setan itu masuk ke bayangan, masuk ke angin, masuk ke suara. Bagaimana supaya kita takut kepada mereka? Makanya Allah mengatakan, fala takhafuhum wa khafuni. Jangan takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Gak boleh takut kepada mereka. Karena paling tinggi mereka itu tidak bisa menyakiti kita. Paling tinggi kasih was-was saja mereka itu. Kecuali kalau bekerja sama dengan tukang sihir, itu lain ceritanya. Tapi kalau tidak ada kerjasama dengan tukang sihir, jin-jin itu tidak bisa menyakiti kita. Bahkan sebagian para ulama mengatakan sebenarnya jin sendiri takut dengan kita sebagaimana kita takut dengan mereka. Makanya kemarin saya istilahkan, kalau ada jin di depan kita yang nakut-nakuti, sebenarnya ini kita sedang adu mental sebenarnya. Kalau kita berani, mereka takut. Kalau mereka berani, kita pula takut gitu ya. Maka jangan takut supaya mereka yang takut. Karena sesungguhnya mereka tidak ngapa-ngapain. Ini Rasul mengajarkan keberanian kepada kita.
Ini kisah kedua. Kisah yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi suatu ketika Abu Hurairah itu di zaman Nabi disuruh oleh Nabi menjadi pembendaharawan zakat fitrah. Disuruh pegang zakat fitrah untuk dibagi-bagikan kepada fuqara dan masakin. Rupanya di malam hari datang pencuri, nyuri makanan di tempat yang dijaga Abu Hurairah, Baitul Mal itu. Oh, dikejar sama Abu Hurairah, ditangkap. Kemudian pencuri ini mengatakan kepada Abu Hurairah sambil memelas dan mengatakan, tolonglah lepaskan aku ini orang miskin, keluargaku butuh makan, anakku kelaparan. Bukankah zakat atau sedekah itu fungsinya untuk itu, katanya. Akhirnya Abu Hurairah melihat kasihan, dilepas. Besoknya lagi nyuri lagi pula dia, ditangkap lagi sama Abu Hurairah, alasannya sama, dilepas lagi. Hari ketiga nyuri lagi, ketangkap. Kata Abu Hurairah, nggak bisa, ini sudah 3 kali kau nyuri ini, kamu harus saya bawa ke hadapan Nabi. Rupanya dia mengatakan, ya Abu Hurairah, lepaskan saya. Kalau engkau melepaskan saya akan ajarkan beberapa kalimat yang kalau engkau baca dari mulai sebelum tidur sampai kau bangun tidur di malam hari, tidak ada setan yang bisa mendekatimu. Akhirnya kemudian pencuri ini mengajarkan ayat kursi kepada Abu Hurairah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa lam ila akhir ayat. Dilepas sama Abu Hurairah. Besoknya dia ingin melaporkan di peristiwa yang ketiga ini kepada Rasul. Rupanya wahyu sudah turun kepada Rasul. Rasul sudah tahu. Kata Nabi SAW, ya Abu Hurairah, apa yang kau lakukan dengan pencuri semalam yang kau tangkap itu? Kemudian Abu Hurairah menceritakan, sebenarnya Rasul, saya ingin membawa dia ke hadapanmu, tapi dia mengajarkan ayat kursi kepadaku begini-begini, makanya aku lepas. Kata Nabi SAW, sadaqaka wa huwa kadhib. Sadaqaka wa huwa kadhib. Ketika dia mengajari ayat kursi supaya kau baca sebelum tidur dan tidak akan diganggu setan sampai pagi, dia benar. Tapi ingat Abu Hurairah, semua setan itu pendusta. Untuk kali ini dia benar. Dari sini menunjukkan bahwa kalau kita dinasihati dan nasihat itu isinya benar, jangan pernah melihat kepada siapapun yang memberikan nasihat. Hatta dari setan sekalipun, kalau benar terima. Buktinya Rasul mengatakan apa? Shadaqaka, setan itu benar, kata Rasul. Rasul tidak mengatakan setan itu dusta. Setan itu benar. Berarti disuruh menerima kebenaran kan? Walaupun yang ngomong setan. Walaupun yang ngomong setan. Makanya Imam Ahmad ketika di penjara dinasihati oleh pemabuk di penjara itu. Apa kata pemabuk di penjara ini? Wahai Imam, kau jangan takut dicambuk, katanya. Aku sudah ratusan kali dicambuk, katanya. Aku dicambuk karena maksiat, engkau dicambuk karena menegakkan kebenaran. Kau lebih mulia daripada aku. Ya Ahmad, kalau engkau hidup bahagia. Kalau engkau mati syahid. Kalau engkau selamat, tetap kau akan mati juga. Makin kuat imannya Imam Ahmad, padahal yang nasihati pemabuk. Ya kan? Kalau benar apa salahnya? Kalau benar, kalau nggak benar ya janganlah ya, jangan diterima. Walaupun dia kiai, kalau nggak benar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah di sini menunjukkan bahwa setan itu, jin itu bisa tasyakul kan? Bisa beralih rupa menjadi pencuri. Setan bisa beralih rupa itu jadi manusia. Itulah kelebihannya jin itu, dia bisa beralih rupa menjadi manusia kemudian mencuri. Dan ini kisah yang ke berapa ini? Enggak usah pakai nomor lagi, lupa. Kemudian juga kisah selanjutnya adalah dari sahabat Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu yang disahihkan oleh Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah taala. Jadi suatu ketika Ubay bin Ka'ab ini di rumahnya heran, dia ada gantang
bejana isinya kurma. Setiap malam berkurang kurmanya. Perasaan dia tidak pernah ngambil, tidak pernah makan, tapi berkurang. Curiga dia. Apa kata dia? Maka aku pun berusaha untuk mengintipnya. Malam itu siapa yang mengambil kurma ini? Apa yang terjadi? Fa idza huwa bidabatin tushbihul ghulam al-muhtalim. Tiba-tiba aku melihat seperti binatang berbulu, tetapi bentuknya seperti anak yang sudah balik. Jadi kayak manusia tapi berbulu semua, gitu loh. Kata Ubay bin Ka'ab. Kemudian fasallamtu faraddas salam. Maka aku pun mengucapkan salam kepada yang mencuri kurma di bejana itu. Assalamualaikum. Rupanya dia jawab salam pula. Waalaikumsalam. Kan gelap nih kan, remang-remang masalahnya. Maka tiba-tiba kemudian fanawalani yadaka. Maka aku pun menyodorkan tangan, dia pun menyodorkan tangan, aku pun salaman. Gelap-gelap gak tahu tuh apa yang terjadi. Kagetlah Ubay bin Ka'ab ini. Kenapa? Karena tangannya berbulu semua. Kemudian kata Ubay bin Ka'ab ini, karena dia sudah mulai ketakutan nih. Man anta? Siapa kamu? Ajinniyun am insi? Kamu itu jin atau manusia? Maka tiba-tiba dia mengatakan, ana jinni, saya jin. Tiba-tiba nih kalau posisi antum di posisi Ubay bin Ka'ab, kira-kira apa yang terjadi itu? Saya jin. Apa enggak kencing di celana? Subhanallah, ya kan? Ya. Kemudian apa kata Ka'ab ini? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ketika dia mengatakan seperti itu, laqad alimtul jin ma fihim ashadda minni. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya aku ini jin lemah, tapi ada jin yang lebih jahat daripada aku. Katanya, ada jin yang lebih jahat daripada aku. Aku hanya mencuri kurma 1-2 butir tiap malam, tapi ada atasanku yang lebih jahat lagi. Kan gitu ya, di kantor juga gitu ya, ada atasan lebih jahat lagi dia. Gitu ya. Akhirnya kemudian kata Ubay bin Ka'ab, ma hamalaka ma sana'ta. Apa yang membawa kamu kemari sehingga engkau mengambil kurma-kurma dalam bejanaku? Maka jin ini mengatakan, balaghana annaka rajulun tuhibbus sadaqata fa ahbabna an nusiba min ta'amika. Aku dengar engkau ini orang dermawan, suka ngasih sedekah, katanya. Makanya kalau aku datang ke rumahmu mengambil makananmu, kau tidak akan marah, kau kan suka sedekah, katanya. Kemudian kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, faman ladzi yujiruna minkum. Kira-kira kalau supaya aku terhindar dari kejahatanmu, aku harus apa? Kemudian jin ini juga sama dengan jin yang ketemu dengan Abu Hurairah, mengajarkan ayat kursi. Diajarkan ayat kursi. Kalau kau ingin selamat dariku, bacalah ayat kursi. Dari sini kita tahu bahwa ayat kursi itu bukan sembarang ayat. Itu ayat untuk melindungi kita dari jin. Ya, baca tuh setelah sholat wajib, sebelum tidur, itu dibaca tuh ayat kursi. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini kisah Ubay bin Ka'ab yang dikeluarkan, yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Masih Ubay bin Ka'ab juga dikisahkan dalam riwayat yang lain. Jadi Ubay bin Ka'ab ini, dia sedang safar dari Mekah ke Madinah bersama rombongan para sahabat. Rupanya di tengah jalan tersesat dia. Namanya padang pasir. Padang pasir itu kayak laut juga. Kalau sudah di tengah laut itu kan kadang nggak ada tepinya tuh laut tuh. Padang pasir kurang lebih kayak gitu tuh. Kalau kita di tengah padang pasir tuh kayak pasir semua, kanan kiri depan belakang kayak lautan pasir tuh. Lah di zaman sahabat nggak ada Google Map. Kalau nyasar nggak bisa, ada aplikasi apa yang mau dibuka. Sekarang enak lah kemana-mana Google Map. Nyasar di padang pasir, habis bekal, habis minum. Rata-rata kalau nyasar di padang pasir nggak minum, mati orang tuh.
Jadi ketika Ubay bin Ka'ab dan para sahabat sudah putus asa, matilah sudah, perbekalan kami habis, minuman habis, sudah putus asa, ya sudahlah kalau harus meninggal di padang pasir. Tiba-tiba ketika mereka sudah putus asa, datang manusia besar sekali, raksasa besar, mendatangi sahabat Ubay bin Ka'ab dan sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian orang ini ketika melihat Ubay ini kaget, kok ada orang besar kayak gini. Maka Ubay mengatakan, "Man anta, siapa kamu? Kenapa ada di padang pasir?" Maka dia mengatakan, "Ana min baqiyatin nafari minal jin alladhi istama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Saya adalah sisa-sisa jin yang dulu pernah mendengar ayat dibacakan Nabi. Kisah yang pertama tadi, ada 7 jin kemudian mendengar Quran, beriman. Lah jin ini mengatakan, saya satu di antara 7 jin itu yang mendengar bacaan Nabi gitu. Dan saya mendengar Nabi SAW bersabda bahwa seorang muslim adalah saudaranya muslim. Walaupun saya jin, saya muslim. Anda manusia, Anda muslim. Dan saya mendengar Rasul mengatakan sesama muslim itu harus saling bantu gitu. Saya akan bantu kalian. Di sana ada mata air, kesanalah, ambil air di sana, minum kalian di sana gitu. Akhirnya dengan ketakutan Ubay bin Ka'ab dan para sahabat ini mengikuti jin tadi, kemudian sampai di mata air. Akhirnya mereka selamat dari kematian. Ini kalau jin muslim baiknya, ya. Kalau jin yang lain yang enggak muslim ya tak baiklah, malah sengaja mati aja kau di situ katanya. Tapi jin muslim kasih tunjuk, ya. Ini juga diantara alat hubungan antara jin dan juga manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di zaman Umar bin Khattab, Umar ini mengutus pasukan untuk menyerang Nahrawan. Ada satu daerah namanya Nahawan. Itu Umar mempersiapkan pasukan untuk membuka Nahawan, yang ketika itu dipimpin oleh Nu'man ibn Thabit radhiyallahu anhu. Lah rombongan para sahabat ini pecah jadi 2. Ada pasukan dipimpin oleh Nu'man bin Thabit arah ke sana. Ini yang pasukan pasukan rombongan yang kedua, ini nyusul pasukan Nu'man bin Thabit. Rupanya yang menyusul pasukan Nu'man itu tiba-tiba dikejutkan berjumpa dengan jin yang tasyakul, menyerupai manusia. Kemudian jin ini mengatakan kepada pasukan Umar bin Khattab untuk menyusul siapa Nu'man ibn Thabit dan pasukannya. Mereka pun mengatakan, "Siapa kamu? Kami tidak pernah melihat kamu. Kalau engkau sahabat kami kenal, siapa kamu? Kok ada di sini di jalan?" Maka jin ini mengatakan, "Saya adalah Usairim. Saya adalah Usairim baridul jin min Nahawan." Saya adalah Usairim. Namanya jin itu namanya Usairim. Jin itu punya nama. Makanya jangan sampai memberi nama anak kita itu dengan anak-anak dengan nama-nama jin. Contohnya siapa? Contohnya nama jin Usairim, Hizib, Al-Harith. Harith itu jin, Abdul Harith itu jin. Ada namanya Abdul Harith di sini. Nah, itu nama jin tuh. Harith itu nama jin tuh. Jangan dipakai-pakai. Walhan, Walhan itu nama jin juga. Ada jin itu punya nama juga sama. Jadi dia mengatakan, "Saya Usairim baridul jin," gitu. "Dan saya akan habarkan kepada kalian, sebentar lagi kalian akan perang melawan Nahawan dan dipimpin oleh Nu'man ibn Thabit. Ketahuilah, kalian akan dimenangkan, tetapi Nu'man ibn Thabit akan mati syahid." Kaget, orang bisa meramalkan kematian Nu'man ibn Thabit dan bisa meramalkan kemenangan peperangan. Jadi sahabat ini setelah kemudian berperang, betul pula apa yang dikatakan orang itu. Menang perang, Nu'man bin Thabit meninggal mati syahid di perang Nahawan. Setelah itu mereka cerita kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar mengatakan, dia itu adalah Usairim baridul jin. Memang dia adalah Usairim, dialah pimpinan jin gitu. Tapi dia jin muslim, jin yang baik, ya. Jadi ada jin-jin itu yang tidak menyakiti, jin baik mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ataupun
yang lebih menarik lagi adalah kisah di zaman salafus saleh. Ada orang namanya Imran At-Tammar, seorang ulama. Di zaman salafus saleh itu ada seorang ulama namanya Imran At-Tammar rahimahullahu taala. Kisah ini disebutkan Imam Az-Zahabi. Imam Zahabi menyebutkan kisah ini dalam kitabnya Syiar Alamin Nubala. Ada seorang alim namanya Imran At-Tammar. Dia punya guru namanya Al-Hasan Al-Ja'di. Gurunya itu Al-Hasan Al-Ja'di. Jadi setiap majelisnya habis fajar itu, habis sholat subuh, Hasan Al-Ja'di ini kalau buat kajian kayak gini nih, penuh masjid sampai nggak muat. Sehingga kalau datang belakangan pasti nggak dapat tempat duduk. Dan kalau tidak dapat tempat duduk nggak bisa dengar, kan di zaman itu nggak ada mikrofon masalahnya. Jadi yang dapat ilmu itu yang dekat-dekat saja kan begitu, yang jauh-jauh nggak dapat apa-apa lah. Tak mungkin lah teriak-teriak kan itu. Akhirnya Imran At-Tammar ini dia berniat ingin datang pagi-pagi buta. Jam 3 dia ingin cari tempat di masjid itu, karena besoknya pas hari Jumat ba'da solat fajar dia akan buka kajian. Jam 3 malam dia datang. Bayangkan orang dulu tuh. Kalau orang sekarang ngaji telat-telat biasa aja, karena kosong masjidnya. Mau duduk di mana saja paling yang pertama cari tiang. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Imran At-Tammar ini dia datang ke masjid, kaget dia karena masjid ini semua tertutup. Semua terkunci, dikunci dari dalam. Gak bisa masuk dia. Tapi masalahnya kok ramai di dalam. Jam 3 malam ramai. Rupanya gurunya Hasan Al-Ja'di ini sedang sholat malam, mengeraskan bacaan. Ketika dia baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Dah dia tunggu sampai selesai sholat, karena ramai yang mengaminkan itu. Selepas beberapa waktu gitu ya, mau mendekati fajar, tiba-tiba Al-Hasan Al-Ja'di ini membuka pintu. Ini Imran At-Tammar ini bingung dia. Ketika dia masuk ke masjid gak ada orang. Tadi amin rame, kok cuma yang keluar gurunya saja Al-Hasan Al-Ja'di ini. Jadi dia tanya ini Imran At-Tammar ini kepada Hasan Al-Ja'di ini, maaf wahai imam, tadi saya kesini sudah lama, saya menunggu di luar, tapi susah pula pintu ini mau masuk, dikunci dari dalam kan. Tapi saya mendengar kok ramai sekali yang mengaminkan waktu engkau membaca Fatihah dalam sholat malammu itu. Kok sekarang pada kemana mereka itu? Kata Al-Hasan Al-Ja'di, dia mengatakan apa? Ulaika jinnun min ahlin nasibin yashhaduna ma'i khatmatal Qur'an kulla lailati jum'atin thumma yansarifun. Oh, yang ramai tadi itu jin yang datang dari nasibin. Mereka setiap Jumat memang ke sini untuk menghatamkan Quran, habis itu pergi. Pertanyaannya, gimana kalau antum jam 3 malam ke Istiqomah sini, sholat sendiri, baca Fatihah, amin di belakang. Kira-kira apa yang terjadi? Mana nggak ada orang. Diaminkan orang tapi tak ada orang di belakang gitu kan. Apa enggak dihidupin semua lampu ini kan? Tak menggigil itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, seperti itulah kalau jin-jin muslim mereka hadir di majelis-majelis ilmu kan. Mereka ikut sholat juga dengan kaum muslimin. Karena jin itu kalau belajar kepada manusia jadi ustaz ya. Tapi kalau kita belajar dan kepada jin jadi dukun kita. Bedanya. Ya, jadi kalau jin belajar sama kita, ustaz dia keluar dari masjid sini. Coba belajar sama jin, buka praktek dia, jadi dukun. Makanya ilmu agama itu dari manusia, jin belajar sama kita. Kita tidak boleh belajar sama mereka, karena mereka itu jahil. Kita dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini juga kisah yang disebutkan siapa? Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Kemudian kisah yang lain masih disebutkan Imam Zahabi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syiar Alamin Nubala, dari Muhammad ibn Ya'qub rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan, sami'tu Ali bin Husain, aku mendengar Ali bin Husain mengatakan,
Kana Muhammad ibn Salam fi manzilihi. Dahulu ada orang namanya Muhammad ibn Salam, seorang alim, ya. Di rumahnya tengah malam, fadaqqa babahu. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu tengah malam, ketukan tengah malam. Ya. Kemudian dibuka, fa kharaja. Rupanya di depannya ada orang, manusia. Faqala, ya Abdullah, ana jinniyun rasulu malikil jin ilaika liyusallima alaika. Maaf, saya ini utusan raja jin, hanya untuk menyampaikan salam kepadamu. Habis itu pergi. Coba, jin saja baik, coba nyampein salam. Kita ini kadang-kadang nggak mau nyampein salam. Salam ya kalau ketemu dengan si Anu, kan enak kita kan. Bagaimana kalau antum dititipi salam? Kalau dititipi uang kan jelas tuh, tolong antarkan uang 500.000 ke si Anu. Nah, ketemu, saya tadi titip uang 500.000, ambil. Sekarang kalau saya katakan, tolong titipkan salam, sampaikan kepada si Anu, kira-kira apa yang mau disampaikan? Assalamualaikum gitu? Bukan. Ya sampaikan, Ustaz Hasan nitipkan salam kepadamu. Cukup itu saya disampaikan. Lah yang dengar ini harus yang antum dititipi salam itu, apa jawabannya? Alaika wa alaihi salam. Nah, gitu jawabannya. Untukmu yang sudah membawa salam dan untuk dia yang sudah menitipkan salam, keselamatan bagi kalian berdua. Itu ya, kalau dititipi salam ngomong gitu. Ya. Kalau tidak bisa bahasa Arab, untukmu dan untuk dia keselamatan. Saling mendoakan. Ya. Bukan dijawab, itu tadi si Anu nitip salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia tidak jawab salam. Itu jawaban kalau dengar assalamualaikum, baru kita waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan nggak dengar salam dia, hanya dititipi salam. Makanya jawabannya alaika wa alaihi salam, untukmu dan untuk dia keselamatan. Nah, gitu cara jawabnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi kan luar biasa nih. Coba kita malam-malam jam 1 dikotok rumah, tiba-tiba saya jin, langsung dikunci lagi sama kita kan itu. Kita ini penakut masalahnya. Tapi begitulah interaksi jin-jin di zaman salaf dulu ya. Tetapi juga ada jin, setiap rumah itu ada jinnya. Karena di zaman Rasul ada kisah, ada seorang anak muda ketika perang Khandaq. Jadi ketika perang Khandaq itu, perang parit dalam bahasa kitanya, dalam bahasa Qur'annya perang Ahzab. Makanya ada surat namanya surah Al-Ahzab, itu menceritakan tentang perang Khandaq. Jadi karena Rasul disibukkan menjaga parit, jangan sampai musuh loncat dengan kuda, sampai Rasul kemudian apa? Telat sholat asar. Karena musuh itu mau masuk di waktu asar, akhirnya sampai waktu maghrib, sholat asar di waktu maghrib. Itulah Rasul, sampai Rasul murka gara-gara musuh-musuhnya mengakhirkan sholat asar di waktu maghrib. Rasul mengatakan, semoga Allah memenuhi kuburan mereka dengan neraka, katanya. Mereka sudah mengakhirkan sholat wusta, katanya. Jadi sholat wusta itu sholat asar. Lah ada anak muda baru kawin dia. Anak muda ini baru nikah, kemudian gabung tentara. Dia takut kalau seandainya istrinya yang baru dinikahi itu diserang Yahudi. Nah, sedikit ya kita lanjutkan sampai selesai. Akhirnya kata Rasul, ya sudah kalau gitu pulang dulu, lihat istrimu, tapi jangan lupa bawa pedang. Pulang dia. Rupanya tiba-tiba ketika sampai di rumah, istrinya lari dari dalam rumah, keluar dengan pakaian yang tidak layak. Cemburulah suaminya ini. Ada apa ini? Kenapa kau tutup aurat? Istrinya mengatakan, tidak, di rumah kau lihat sendiri ada apa, katanya. Masuklah sahabat ini ke dalam rumah, rupanya ada ular. Langsung diserang. Akhirnya serang-serangan. Karena ular merasa terancam dengan pedang anak muda ini, dia pun nyerang. Subhanallah, dua-duanya kena. Ular ini kena sahabat, kepala ular pula kena caplok anak muda ini. Dua-duanya mati. Yang sahabat ini kena patukan ular, ular itu kena sahabat pedang. Sampailah kabar ini kepada Rasul. Kata Nabi SAW, inna fil madinati jinnan qad aslamu. Ingat, di Madinah ini banyak jin yang sudah masuk Islam. Di Madinah ini banyak jin yang masuk Islam. Fa idza ra'aitum minhu syai'an fa'adhinuhu thalathata ayyam. Ingat,
Kalau kalian melihat sesuatu di rumah kalian entah dalam bentuk ular, jangan langsung dibunuh. Kalau kita mendapatkan ular di rumah, jangan langsung dibunuh, kata Rasul. Tetapi meminta baik-baik kepada ular itu, suruh keluar. Karena dikhawatirkan ular itu jelmaan dari jin. Tapi kalau ular itu tak mau juga keluar, kata Rasul apa? Boleh kalian membunuhnya setelah membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Jadi ular itu jangan dibunuh dulu. Dikhawatirkan dia jelmaan dari jin muslim, memang dia sedang masuk ke rumah kita, karena kalau dia jelmaan dari jin muslim diusir pasti dia keluar. Tapi kalau tidak keluar berarti itu ular sesungguhnya kan? Itu boleh dibunuh setelah baca ta'awudz di sini. Ini kan ada hukum. Jangan main langsung bunuh saja, sebab kalau bunuh nanti dendam jin-jin yang lainnya, ganggu kita nanti. Ya. Jangan salah, jin juga ada geng. Sama juga kita ada geng-gengnya. Mereka lihat kita, kita pula tak lihat mereka. Mereka nampar kita senang, kita pula nampar mereka susah. Kalau jin depan kita enaklah kita tampar kan gitu ya. Tapi kan kita tidak tahu. Makanya harus diperhatikannya di antara kisah-kisah seputar alaqah bainal jin wal ins. Insyaallah pada isyarat. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.